Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam pertemuan kita kali ini dalam rangka bimbingan teknis akreditasi di Lembaga Akreditasi Mandiri Infocom. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita muliakan dan kita takdimi bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kita hormati, muliakan Rektor Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, yang kami hormati Bapak Kaprodi. Ini di Fakultas Teknik yang prodinya terakreditasi di LAM Infocom, Bapak-bapak GKM dan GJM yang juga kami hormati, Bapak Kepala LPPM yang kami hormati, dan yang kami hormati pula Kepala Bidang Penjaminan Eksternal. Adapun rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan dari Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu UNUJA, yang ketiga adalah bimbingan teknis LAM Infocom yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal. Yang keempat, nanti kita akan ada diskusi dan saling tanya jawab terkait akreditasi di LAM Infocom. Yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak-bapak, marilah kita buka acara kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, kita menginjak pada acara yang kedua adalah paparan dan arahan yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Universitas Nurul Jadid kepada Bapak Muhammad Rukon M.Com. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wasallim sayyidina Muhammad wa ala jamain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik dan para kaprodi di jajaran Fakultas Teknik. Yang kami hormati Bapak Gugus Kendali Mutu dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas Teknik yang hadir hari ini, GKM Pak Sudri ya, kemudian ada GJM Pak Faid, Pak Syafi'i dan Pak Karim untuk 4 prodi yang ada di ini nanti akreditasinya di LAM Infocom begitu. Dan tentu rekan-rekan di LP3M sendiri, LP2M sendiri, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan BIMTEK begitu ya, kegiatan BIMTEK untuk penyusunan instrumen APS LAM Infocom tahun 2023. Yang kegiatan ini sebetulnya rangkaian dari BIMTEK untuk prodi-prodi yang lain, mulai tanggal 8 kemarin gitu ya. Mulai tanggal 8 kemarin kami sudah melaksanakan rangkaian BIMTEK sesuai dengan lembaga akreditasi mandiri yang ada di UNUJA, khususnya prodi-prodi yang akan divisitasi atau dilakukan akreditasi di lembaga akreditasi mandiri. Mulai dari LAM Kependidikan, LAM MEMBA, Ekonomi, kemudian ada LAM Teknik, dan juga hari ini kita akan ada agenda untuk LAM Infocom begitu. Nah, setelah LAM Infocom nanti juga akan ada agenda BIMTEK
untuk LAM PTKes dan terakhir nanti prodi-prodi yang nanti akan divisitasi oleh Ban PT. Nah, karena sudah ada LAM, maka prodi-prodi yang sudah terakomodir di LAM, maka memiliki kewajiban untuk melakukan reakreditasi ke LAM-LAM tersebut sesuai dengan peraturan Perban PT-nya begitu ya, Perban PT. Nah, kegiatan ini sebetulnya kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman kepada prodi terkait dengan instrumen APS, akreditasi program studi di LAM Infokom, yang dalam hal ini di Fakultas Teknik ini ada 4 prodi yang masuk di LAM Infokom. Pertama ada prodi informatika, ada teknik informatika, yang kedua ada teknologi informasi, yang ketiga ada sistem informasi, dan yang terakhir ada prodi rekayasa Prakarya. Yang notabene memang 4 prodi ini semuanya akan direakreditasi oleh LAM Infokom. Nah, ini mungkin saya tunjukkan data terkait dengan data status yang prodi-prodi yang ada di UNUJA. Akan bervariasi Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, tidak ada ibunya. Terutama di UNUJA ini ada 4 ya, ada 4 prodi yang akan divisitasi oleh lembaga akreditasi mandiri, baik itu LAMDIK, dan LAMEMBA, kemudian LAM Infokom, LAM Teknik, dan juga ada LAM PTKes. Ada 5 Bapak Ibu. Kita tidak ada yang prodi yang di LAM sama. Nah, itu LAM sama SAIN, bagian SAIN ya, lembaga akreditasi di SAIN. Dan ada juga prodi-prodi yang ini masih di Ban PT, ya masih di Ban PT. Secara historis untuk coba saya filter saja yang di LAM Teknik. Ini khusus untuk yang LAM Teknik saja, Bapak Ibu, Bapak-bapak, untuk yang Kaprodi dan juga para GKM dan GJM. Dari 5 prodi yang ada di Fakultas Teknik, ada 1 yang itu di LAM Teknik, yaitu LAM Prodi Teknik Elektro. Nah, ini sudah kami berikan pendampingan dalam bentuk BIMTEK, terutama bagi Kaprodi. Kemudian kami kemarin undang juga Sekprodi dan juga GKM dan GJM-nya supaya bisa dipahami terkait dengan instrumennya. Kemudian sisanya 4 prodi ini melakukan akreditasinya nanti di LAM Infokom begitu. Secara notabene untuk kadaluarsanya memang cukup masih lama ya. Misalkan di informatika ini masih tahun 2027 nanti terakhir begitu. Begitu juga dalam teknologi informasi, sistem informasi. Nah, rekayasa Prakarya ini di tahun 2025 dan elektro tahun 2024 atau tahun depan gitu. Nah, beserta dengan kondisi peringkatnya gitu. Nah, di Fakultas Teknik hanya di teknik informatika saja yang baik, sisanya adalah baik, dan elektro masih B ya, dalam tanda kutip sama dengan baik sekali. Nah, ini sisa kadaluarsa, jadi sisa kadaluarsa yang perlu diperhatikan terutama bagi para kaprodi dalam hal ini. Misalkan di informatika ada 54 bulan begitu ya, saya kira masih cukup lama, dan kita berikan ada notifikasi dalam artian bahwa jika sisa masa berlakunya hampir habis atau minimal 1 tahun terakhir, maka akan memiliki warna yang berbeda. Contoh dalam hal ini elektro, dalam hal ini akan tersisa 9 bulan, 9 pekan lah, kira-kira begitu. Nah, kemudian harapannya rekan-rekan di prodi ini bisa memastikan bahwa 1 tahun terakhir atau persiapan reakreditasi H-12 atau dalam tanda kutip PEPA, kalau di Ban PT itu biasanya pemantauan akreditasi itu kalau di Ban PT kan 1 tahun terakhir, kemudian dari pemantauan itu akan dilakukan validasi data. Tapi karena di Fakultas Teknik semuanya masuk LAM, maka punya kewajiban harus reakreditasi. Nah, sehingga persiapan reakreditasinya bisa dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Misalkan seperti di RPL, misalkan di tahun 2025, maka
di tahun 2024 nanti di Desember sudah mulai bisa dipersiapkan untuk penyusunan instrumennya begitu. Nah, kemudian H-6 sebelum masa berlakunya habis, harapannya sudah melakukan upload dokumen ke sistem yang disediakan. Kalau LAM Infocom namanya salam ya, informasi salam gitu ya. Jadi ada namanya sistem namanya salam gitu. Nah, ini beberapa informasi mungkin yang bisa kami sampaikan lebih awal terkait dengan status akreditasi dari masing-masing prodi yang ada di dalam Infocom dan juga dalam teknik. Nah, yang notabene ada di Fakultas Teknik begitu. Bapak Ibu nanti bisa cek juga di para kaprodi, nanti bisa cek saja di websitenya LPPM begitu ya. Websitenya LPPM, nanti pilih di bagian penjaminan, bidang penjaminan data akreditasi, nanti di bagian bawah nanti akan ada data akreditasi. Nah, ini sama, nanti akan membuka data rekapitulasi yang sudah kami tampilkan ini ya. Nah, sebagai pengingat saya kira bagi kaprodi dan para jajaran di fakultas untuk mempersiapkan hal tersebut. Nah, itu sebagai informasi awal. Kemudian karena sudah masuk di LAM, maka punya kewajiban untuk melakukan reakreditasi setiap 5 tahun sekali. Nah, ini saya coba share terkait dengan informasi terkait dengan instrumen LAM Infocom. Saya pakai yang punya Prof. Sri Hartati ini adalah Ketua Dewan Eksekutif LAM Infocom yang sudah disosialisasikan pada awal tahun 2022 gitu ya. Oke. Nah, kalau di kegiatannya ini beberapa kerangka sosialisasinya, kerangka berpikir sampai dengan bobot penilaian, nanti akan mengcover semua naskah-naskah akademik begitu ya, atau instrumen-instrumen yang ada di dalam Infocom. Jadi kalau Bapak Ibu Kaprodi nanti Bapak-Bapak Kaprodi nanti cari di laman Infocom, maka nanti instrumen itu akan mengcover beberapa kebijakan begitu. Ini kerangka berpikir instrumen LAM Infocom. Nah, untuk LAM Infocom, saya pikir sama ya, LAM-LAM yang lain juga akan mengacu standarnya itu adalah standar SNDikti, ya, standar nasional dikti gitu. Jadi biasanya perguruan tinggi, jadi perguruan tinggi itu akan membuat standar perguruan tinggi yang itu diperoleh dari standar nasional dikti. Gitu. Nah, standar perguruan tinggi itu juga mempertimbangkan analisis eksternal, gitu ya. Jadi analisis eksternal, kemudian analisis internal. Ya, kalau internal berarti di UPPS atau di prodinya masing-masing. Nah, kemudian dari standar itu untuk instrumen LAM Infocom akan terbagi kepada 9 kriteria. Jadi LAM Infocom itu akan membaca terlebih dahulu standar perguruan tingginya yang dimiliki apa, atau SPMI, ya, jadi dokumen SPMI-nya di bagian standar SPMI-nya itu apa saja. Nah, kalau di UNUJA ada 37 standar itu sudah memenuhi standar SNDikti atau 24 standar itu. Jadi kalau melebihi itu ada yang melampaui dari standar SNDikti. Nah, dari standar perguruan tinggi itu ada 9 kriteria, yang ini juga sama dimiliki oleh LAM atau BAN-PT, yaitu kriteria 1 sampai kriteria 9. Kriteria 1 misalkan visi misi, tata pamong, kemahasiswaan, SDM, sarana pendidikan, penelitian, pengabdian atau tidak dharma dan luaran capaian. Nah, dari kriteria ini maka nanti LAM Infocom akan menggunakan siklus PPEPP. Makanya kalau prodinya sudah menjalankan siklus PPEPP, maka kalau LAM Infocom acuannya adalah siklus PPEPP yang dilakukan oleh prodinya atau perguruan tingginya, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Ini siklus PPP ini akan dipakai oleh semua jenjang, baik itu diploma 3, sarjana, magister, sampai dengan doktoral. Sehingga sangat kental kalau dalam Infocom itu nanti apa? Akan membacanya, masing-masing kriteria itu akan punya siklus PPEPP, misalkan visi misi ada penetapannya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya, pengendalian sampai dengan peningkatan. Nah, ini
KKNI dan SKNI dan peta okupasi, ya saya kira masing-masing kaprodi akan lebih paham, saya kira akan lebih paham terkait dengan apa kurikulum yang dimiliki, misalkan di bagian sarjana, karena rata-rata di Unuja itu di teknik semuanya ada program sarjana, maka KKNI-nya adalah level 6. Kemudian SKSKNI-nya adalah unit kompetensi sarjana. Kemudian kalau peta okupasi nanti ada nama profesi dan ada keunikan prodi. Ini peta apa KKNI, SKNI, peta okupasi dan keunikan prodi masing-masing. Ya, saya kira ini bagian dari prodi ketika berbicara tentang dia level keberapa. Biasanya kalau S1 itu level ke ya, jadi levelnya masih ke sekunder gitu. Baik, saya kira ini tidak terlalu banyak saya bahas begitu ya. Nah, berbicara tentang SKKNI, standar kompetensi kerja. Jadi acuannya menggunakan laman ini saya kira. Jadi standar kompetensi kerja nasional menjadi acuan penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan tinggi dan profesi dan uji kompetensi. Ya sesuai dengan peraturan menteri inilah ketenagakerjaan saya kira. Ini untuk peta okupasinya, biasanya teman-teman prodi itu akan mengecek peta okupasi dari kualifikasi nasionalnya sesuai dengan prodinya, ya, terutama di teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Nah ini saya kira tidak perlu saya jelaskan lebih detail, mungkin saya dapatkan saja. Nah, kemudian akreditasi olah lam Infocom itu dia beracuan pada standar pendidikan. Standar pendidikan tinggi dalam artian. Jadi standar pendidikan tinggi itu adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi LAM-Infocom nanti akan mengacu kepada standar pendidikan tinggi, kolaborasi apa? Standar SNDikti atau standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh PT sendiri, ya, dengan mengacu kepada SNDikti ya, SNDikti. Nah, Unuja sudah menyesuaikan SNDikti-nya atau standar perguruan tingginya dengan standar nasional perguruan tinggi. Jadi kalau di SNDikti itu kan ada 24. Ada 8 di bidang standar pendidikan, ada 8 di bidang penelitian, ada 8 standar di bidang pengabdian. Misalkan kalau di pendidikan ada standar kompetensi lulusan. Kalau di penelitian ada standar isi hasil penelitian. Kalau di PKM nanti ada standar hasil PKM gitu. Jadi 24 itu sudah disesuaikan. Nah, kemudian standar nasional pendidikan tinggi merupakan satu standar yang meliputi standar ya dalam tanda kutip tadi saya jelaskan standar nasional pendidikan tinggi, standar penelitian, ada standar PKM. Jadi kalau digabung semuanya ada 24 standar begitu. Yang itu mengatur terkait dengan perguruan tinggi itu harus minimal memiliki ada 24 standar. Kemudian standar pendidikan tinggi ini ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Ya, jadi penetapannya standar-standar yang dimiliki oleh Unuja itu ditetapkan oleh Unuja sendiri. Ya, sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui standar nasional. Jadi sejumlah nasional dalam bidang akademik dalam artian di 24 standar tadi atau dan non-akademik ya, dan non-akademik yang melampaui. Jadi boleh melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi. Jadi kalau melebihi satu saja misalkan 25 standar itu sudah melampaui. Nah, kemudian selain itu instrumen LAM-Infocom itu juga beracuan pada PDDikti. Nah, kalau kita sebut PDDikti, pangkalan data pendidikan tinggi. Ya, PDDikti, kumpulan data yang menyelenggarakan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Jadi biasanya di PDDikti itu apa? Data-data yang sudah terintegrasi. Ya, berarti data mahasiswa, data dosen, data lulusan dan hal-hal yang lain. Tapi sepertinya PDDikti pada mulai kemarin sampai hari Senin sedang maintenance itu. Jadi kalau Bapak rekan-rekan di fakultas atau prodi mengakses tidak bisa dibuka sepertinya. Nah, ini di bagian penetapan. Jadi penetapan standar pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi. Jadi
ketika berbicara di bagian penetapan, tentu mengacu kepada visi perguruan tinggi. Ya, misalkan di sini ada standar dikti melampaui SNDikti, ada SNDikti standar minimal yaitu sebanyak 24 itu sesuai dengan permen ini. Kalau yang terbaru sekarang SNDiktinya Permendikbud tahun 2000 nomor 3 tahun 2020 gitu ya. Tahun 2020. Nah, SNDikti dapat dilampaui sesuai dengan visi perguruan tinggi. Nah, standar dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi harus melampaui SNDikti yang ditentukan oleh visi. Nah, jadi ketika standar pendidikan tingginya melampaui SNDikti, sebetulnya acuannya adalah visi perguruan tinggi. Jadi kalau visi perguruan tingginya bertaraf internasional, maka itu akan dicek maka melampaui dari SNDikti. Ya, ini ada standar nasional SNDikti dan standar perguruan tingginya ada standar turunan. Boleh melampaui standar turunan. Ya, dalam artian melampaui bisa dalam hal kuantitatif dalam jumlahnya. Contoh misalkan standar kompetensi lulusan, maka lulusan S1 itu maksimal berapa? 7 tahun misalkan, atau 14 semester itu di SNDikti. Maka boleh perguruan tinggi menetapkan lulusan Unja itu tidak maksimal 7 tahun, tapi misalkan 5 tahun atau 6 tahun. Gitu. Itu boleh melampaui gitu ya, melampaui. Atau melebihi secara kualitatif misalkan gitu ya. Jadi dalam yang tidak bersifat angka lah saya kira. Nah, ini di penetapan. Ini untuk sistem penjaminan mutu perguruan tinggi sesuai dengan Permendikti nomor 2662 tahun 2016 begitu ya. Mengatur terkait dengan SPMI dan SPME. Kalau SPMI berarti internal perguruan tinggi sendiri, kalau SPME itu adalah badan lain seperti BAN-PT atau LAM yang dilakukan itu. Ya. Sehingga kalau di perguruan tinggi itu memiliki SPME, maka dia harus direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan perguruan tinggi. Makanya kewajiban perguruan tinggi itu memiliki SPME itu juga diatur biasanya di mana? Di dokumen legal. Contoh di dokumen statuta dari masing-masing perguruan tinggi melaksanakan SPME. Kalau SPME di mana? Kalau SPME ini hampir sama dengan SPMI, yaitu direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan. Tetapi bukan oleh perguruan tinggi, oleh badan lain di luar eksternal perguruan tinggi. Itu BAN-PT atau LAM. Nah, kemudian luaran penerapan SPMI perguruan tinggi ini digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk menentukan status peringkat akreditasi perguruan tinggi atau prodi. Kalau sekarang statusnya unggul, baik sekali, dan baik. Kalau dulu ABC. Ya, ABC. Kemudian terkait dengan peraturan ini pula, maka semua data itu biasanya dikolek di mana? Di pangkalan data pendidikan tinggi atau Pendikti. Data, informasi, luaran, itu semuanya di bagian sana. Nah, kemudian di bagian evaluasi. Nah, jadi kalau tadi di penetapan, kemudian penetapan itu dilaksanakan, baru kemudian dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi pelaksanaan standar dikti dilakukan dengan menyelenggarakan audit mutu internal atau AMI. Jadi minimal audit mutu internal itu dilakukan 1 tahun 1 kali atau setelah berakhirnya tahun akademik, gitu ya. Gunanya apa untuk evaluasi AMI itu? Memeriksa tentang pemenuhan standar dikti. Jadi sebetulnya audit mutu internal itu adalah memastikan bahwa standar yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu sudah terpenuhi sesuai dengan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, kemudian hasil AMI itu nanti akan diklasifikasikan. Oh, ini sudah mencapai standar yang ditetapkan. Oh, melampaui standar yang ditetapkan, atau belum mencapai, atau menyimpang. Nah, kalau belum mencapai dan menyimpang, biasanya rekan-rekan tim auditor itu kan mengklasifikasikan dalam bentuk temuan. Ada 2 biasanya, ada temuan
yang bersifat KTS, ketidaksesuaian, ada temuan yang bersifat OBS atau observasi. Jadi kalau KTS itu yang perbaikannya cukup lama, kalau OBS bisa segera langsung diperbaiki. Nah, sehingga hasil AMI ini akan menentukan itu hasil AMI-nya adalah mencapai, melampaui, belum mencapai, dan menyimpang dari standar. Ya. Sehingga ketika muncul mencapai, melampaui, belum mencapai, menyimpang, maka perlu dilakukan pengendalian. Nah, jadi perlu pengendalian jika misalkan menyimpang, maka siapa yang mengendalikan ketika ini menyimpang? Ke pihak-pihak terkait, bisa saja prodi, UPPS, kalau ke tingkat atas lagi mungkin wakil rektor, sampai dengan rektor, misalkan begitu. Ya. Jadi harus dikendalikan supaya apa? Tidak menyimpang lagi, minimal harus mencapai begitu ya. Capai. Syukur-syukur nanti bisa melampaui. Nah, ini peraturan terkait dengan akreditasi tahun 2016 ya, tahun 2016 ya. Ya, menentukan, saya kira ini pemahaman terkait dengan akreditasi bahwa akreditasi itu adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan prodi, kemudian menentukan selain prodi dan perguruan tinggi, ya, jadi kelayakan prodi dan kelayakan perguruan tinggi. Kemudian ada juga LAM, ya, yang disebut lembaga akreditasi mandiri, lembaga yang dibentuk pemerintah atau masyarakat yang melakukan akreditasi prodi secara mandiri. Nah, kalau LAM Infocom itu dibentuk dari asosiasi Aptikom, yaitu apa? Prodi-prodi yang memang basisnya adalah di ilmu komputer. Kalau LAM teknik kemarin banyak, ada Forte, ada asosiasi insinyur, dan yang lainnya. Nah, ini mekanisme proses akreditasi di LAM Infocom. Ya. Jadi kalau di LAM Infocom, standar dikti dari minimal ada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian itu di prodi, begitu. Nah, di program studi, maka persiapan akreditasi. Ya. Nah, jadi nanti akan ada persiapan akreditasi, tentu apa? Rekan-rekan prodi akan menyusun instrumen APS, LED, kemudian LKPS, itu yang dipersiapkan. Kemudian setelah ada persiapan, submit ke laman yang sudah ditetapkan, ada asesmen kecukupan. Nah, atau kalau di internal atau di SPMI itu apa namanya? Audit dokumen kalau di SPMI itu. Di AMI itu ada dua tahapan, yaitu audit dokumen. Kalau di akreditasi atau SPMI itu ada asesmen kecukupan. Setelah asesmen kecukupan berarti asesmen lapangan. Kalau di SPMI namanya audit lapangan. Audit lapangan. Gitu. Baru ditetapkan oleh hasil akreditasinya. Gitu. Nah, LAM Infocom biasanya melakukan ini sebagai lembaga akreditasi mandiri dalam hal asesmen kecukupan lapangan dan juga melakukan pelatihan-pelatihan secara umum yang dilakukan. Nah, maka mungkin ketika ada pelatihan yang diadakan oleh LAM Infocom, sebaiknya rekan-rekan prodi juga bisa mengirimkan misalkan itu supaya bisa mengikuti informasi terbaru. Nah, untuk LAM Infocom berbeda dengan LAM yang lain. Contoh LAMDIK. Kalau LAMDIK tidak ada periode akreditasi. Jadi kapanpun mengajukan, dia bisa diproses, kemudian nanti berselang beberapa pekan begitu akan dilakukan asesmen dokumen sampai dengan asesmen kecukupan sampai dengan asesmen lapangan. Nah, kalau dari LAM Infocom nanti ada 3 periode. Jadi 3 periode. Jadi rekan-rekan misalkan di Fakultas Teknik akan mengajukan akreditasi kepada LAM Infocom. Kalau ikut periode pertama, maka periodenya Januari sampai 30 April. Jadi Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan. Di awal tahun, itu periode pertama. Kemudian periode kedua, pada 1 Mei. 1 Mei sampai 30 Agustus. Itu periode kedua. Kemudian periode ketiga, nanti ada September sampai 31 Desember. Itu periode ketiga. Jadi dibagi dalam 4 bulan. Jadi misalkan kita kondisinya di bulan Juni hari ini, maka rekan-rekan itu bisa mengajukannya masuk di periode ketiga. Jadi misalkan disusun instrumennya bulan ini sampai Agustus, maka nanti ajukannya di periode ketiga. Gitu. Nah, jadi
Sehingga kalau LAM biasanya lebih pasti dalam artian bahwa dalam jangka waktu 4 bulan itu mulai dari submit, asesmen kecukupan sampai dengan asesmen lapangan sampai dengan hasilnya bisa dipastikan. Dan karena memang juga berbayar begitu ya. Kemudian penilaian akhir ya, penilaian akhir. Masa berlaku peringkat akreditasi 5 tahun, sama ya. Jadi semua LAM dan PT itu sama, yaitu apa? Masa berlakunya 5 tahun. Kemudian prodi boleh melakukan reakreditasi minimal 1 tahun setelah terbitnya SK akreditasi. Nah, ini yang membedakan antara BAN PT dan Lamifokom LAM-LAM yang lain. Jadi di Lamifokom itu prodi boleh melakukan reakreditasi minimal 1 tahun setelah terbitnya SK. Jadi misalkan hari ini ngajukan misalkan ya RPL misalkan begitu ya, RPL tahun depan keluar, maka nanti 1 tahun berjalan boleh mengajukan kembali. Jadi kalau di BAN PT itu 2 tahun, 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun boleh mengajukan reakreditasi, gitu ya. Jadi contoh seperti kemarin di mana itu di Soshum begitu ya, di Soshum. Jadi harus 2 tahun berjalan tuntas tahun akademiknya baru bisa mengajukan. Kalau dalam Infokom boleh 1 tahun setelah terbitnya SK akreditasi. Nah, ini kategori dan peringkat akreditasi dalam Infokom sesuai dengan Permendikbud nomor 5 tentang akreditasi itu, yaitu terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kemudian statusnya nanti peringkat akreditasinya unggul, baik sekali, dan baik. Jadi kalau unggul itu berarti melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Kalau baik sekali melampaui standar nasional. Cuman mungkin akan berbeda ya poin penilaian nanti unggul dan baik sekali. Kalau baik memenuhi, gitu ya. Jadi kalau semuanya memenuhi saja di standar pendidikan SNDikti, maka dikategorikan baik. Kalau dulu namanya C, gitu ya. Nah, kategori tidak terakreditasi itu apabila PS-nya itu tingkat kepatuhannya sangat rendah, ya, level of compliance-nya itu sangat rendah, atau biasanya kita sebut TMSP, tidak memenuhi syarat peringkat, gitu ya. Jadi misalkan di asesmen kecukupan itu kurang nilainya, di bawah 200 misalkan, maka tidak terakreditasi. Nah, ini peringkat kalau unggul maka prodi itu harus memiliki nilai di atas 360. Tapi minimal berapa? 361. Maka dikatakan unggul. Baik sekali itu rentan antara 300 sampai 300. Jadi kalau semuanya tadi prodinya mendapatkan 301 atau 300 itu sudah baik sekali. Atau mungkin 360 itu sudah baik sekali. Kalau baik di antara 200 sampai 300. Nah, selain itu tidak memenuhi syarat akreditasi. Jadi kalau semuanya 199, ada prodi yang ketika disitasi dapat 199, ya tidak terakreditasi atau TMSP. Atau mungkin di asesmen kecukupan dinilai 199. Oh, ini TMSP tidak memenuhi syarat. Gitu. Syarat akreditasi. Nah, ini saya kira transisi tidak perlu saya jelaskan karena sudah lewat ya. Dulu itu kasus di informatika karena di pertengahan tahun 2000 berapa ya? 2001 atau 2022 itu sudah di launching di akhir tahun 2021, maka informatika itu dapat perpanjangan, SK perpanjangan. Ini mungkin tidak perlu saya munculkan. Ini sistem akreditasi di LAM Infokom menggunakan Salam Infokom. Nah, ini contoh lamannya ya. Nanti bisa dicek mungkin rekan-rekan terutama GKM dan GCM bisa juga memantau. Nah, ini struktur instrumen akreditasi LAM Infokom. Jadi dokumen yang perlu dipersiapkan untuk LAM Infokom dan LAM-LAM yang lain ini sama. Ada 2 biasanya, minimal 2. Yaitu evaluasi diri, laporan evaluasi diri. Ada juga laporan kinerja program studi. Ada yang menamakan DED, dokumen evaluasi diri. Kalau Lamemba itu namanya DED. Kalau ya di Lamemba namanya DKPS, dokumen kinerja program studi. Tapi relatif sama. Ya. Jadi dokumen yang perlu disiapkan apa? Laporan evaluasi diri, yang kedua laporan kinerja program studi atau LKPS. Dan kalau Lamifokom ada tambahan apa? Laporan evaluasi suplemen bidang studi. Itu kalau yang Lamifokom. Nah, kemudian lampiran-lampiran lah saya kira. Lampiran-lampiran yang perlu
disediakan ya izin operasional, institusinya, SK akreditasi sebelumnya, RPS juga. Juga mungkin sangat penting rekan-rekan di prodi ini juga, dan terutama GJM juga memastikan hasil moneknya itu semua dosen yang mengampuh di prodi memiliki RPS begitu. Nah, kalau memang tidak ada, tidak apa-apa, nanti ditindaklanjuti. Perlu dikendalikan. Ya, apa kira-kira yang sampai tidak ada RPS-nya? Dikendalikan dan tentu harus ada ditindaklanjuti begitu ya. Oke. Dokumen Lami Fokom tadi LED dan LKPS. Nah, di LED, nah skema di LED kalau Lami Fokom itu ada beberapa bagian, yaitu ada bagian kondisi eksternal. Nah, ada kondisi eksternal yang mempengaruhi evaluasi diri atau prodi dari prodi tersebut, apa kira-kira, misalkan contoh kasus kemarin kondisi COVID kan itu akan berpengaruh kondisi eksternalnya. Kemudian kalau kondisi internal, apa isinya? Profil UPPS. Ya. Jadi profil fakultas lah. UPPS itu kan unit pengelola program studi atau fakultas teknik begitu. Kemudian ada kriteria, ada suplemen, kemudian dan terakhir ada rencana pengembangan. Rencana pengembangan terkait dengan prodinya. Nah, di kriteria ini dibagi ke kriteria 9. Jadi visi misi, tata pamong, kemahasiswaan, SDM, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian, luaran, dan capaian. Nah, kriteria ini dari kriteria 9 ini akan beracuan pada siklus PPEPP atau siklus SPMI, standar diktinya, mulai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Itu yang perlu disinkronkan, ya, disinkronkan untuk kriterianya. Jadi setiap kriteria itu akan dicek siklus PPEPP-nya, apakah memang sudah memenuhi atau tidak, atau sudah melaksanakan siklus PPEPP-nya kira-kira. Makanya penting mungkin rekan-rekan GKM, GJM juga Prodi bisa melaksanakan setiap kriteria itu sesuai dengan PPEPP. Oke, saya lanjut. Nah, contoh ini misalkan. Jadi laporan evaluasi diri tadi dia memiliki di bagian kriteria itu ada siklus PPEPP. Misalkan di bagian penetapan ada kebijakan standar. Nah, ada IKU, nah, indikator kinerja utama. Ada IKT, ada peraturan-peraturan. Jadi di penetapan itu biasanya muncul kebijakan-kebijakan standar. Bapak Ibu nanti bisa cek rekan-rekan GKM GJM atau Kaprodi itu bisa cek di standarnya SPMB-nya UNJA, standar pendidikan. Itu kebijakannya kan sudah disahkan oleh ada IKU-nya, indikator utama, ada indikator tambahan. Kemudian setelah penetapan ada pelaksanaan. Tentu pelaksanaan di sini adalah pelaksanaan atas kebijakan dan standar. Jadi kalau sudah ada kebijakan, ada standar, maka tentu dilaksanakan. Contoh seperti standar kompetensi lulusan. Di situ muncul IKU-nya apa? IPK. Nah, tentu kan dilaksanakan untuk mendapatkan IPK mahasiswa itu. Ada proses pembelajaran. Ada proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, isi pembelajaran, dan yang lainnya. Dilaksanakan. Kemudian setelah pelaksanaan dilaksanakan dari kebijakan standar itu dievaluasi. Ya, evaluasi secara berkala. Misalkan dengan audit mutu internal, dengan MONEF, mengenai keterlaksanaan kebijakan dan ketercapaian standar. Apakah sudah tercapai standar yang sudah ditetapkan? Setelah dievaluasi, tentu dikendalikan. Pengendalian sini. Nah, jadi pengendalian dan tindak lanjut, revisi, rekomendasi terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar IKU atau IKT-nya. Jadi pengendalian dan tindak lanjut apa kira-kira rekomendasinya di bagian pengendalian. Kemudian setelah pengendalian ada peningkatan. Optimalisasi, ya, peningkatan, penyesuaian, penyelarasan terhadap standar IKU dan IKT. Balik lagi kepada penetapan. Jadi kalau sudah ada peningkatan, ditetapkan kembali standar yang baru, dilaksanakan, dievaluasi lagi, dikendalikan, ditingkatkan lagi, begitu kira-kira. Jadi siklusnya nanti semakin lama, semakin tentu diharapkan semakin baik. Nah, ini penyusunan laporan evaluasi diri. Ya, jadi penyusunan laporan evaluasi diri mulai dari penetapan, pelaksanaan,
evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Kalau penetapan nanti kebijakan standar IKU IKT. Kemudian tentu dibarengkan dengan setelah ditetapkan dilaksanakan bukti-bukti kegiatan begitu. Jadi misalkan diminta IPK, apa bukti kegiatannya? Berarti IPK-nya mahasiswa. Ada proses penilaian dilakukan oleh dosen dan lain-lainnya. Nah, nanti di bagian penetapan dan pelaksanaan ada bukti pelaksanaan kegiatan harus relevan dengan kebijakan. Apa yang sudah dilaksanakan, bukti-buktinya itu harus sinkron, tentunya harus sinkron dengan standar yang ditetapkan oleh PT sendiri, gitu ya. Kemudian evaluasi, ya. Dalam bentuk apa? AMI, audit mutu internal. Kemudian dikendalikan, ada tindak lanjut supaya nanti temuan yang tidak sesuai itu bisa dikendalikan dan ditindaklanjuti. Sehingga dua poin ini, evaluasi dan pengendalian, tindak lanjut harus merupakan hasil audit mutu internal. Jadi hasil audit mutu internal itu perlu ditindaklanjuti. Sehingga ketika berbicara tindak lanjut, ya merupakan hasil audit mutu internal. Kalaupun ada tindak lanjut yang tidak merupakan hasil audit internal, tidak apa-apa kalau hasil audit internalnya atau hasil AMI-nya sudah tercapai semua begitu. Tapi kalau semuanya tindak lanjutnya tidak mengacu kepada hasil AMI-nya, nanti akan di cross check itu. Karena dua bagian ini saling berkaitan, evaluasi dan dikendalikan. Dan terakhir tentu peningkatan. Nah, bukti perbaikan standar harus relevan dengan tindak lanjut. Nah, nyambung lagi dengan bagian tindak lanjut. Jadi ketika sudah ditindaklanjuti, maka Pak ada bukti perbaikan standar. Berarti itu muncul dari mana? Dari pengendalian dilakukan oleh masing-masing program studi atau standar yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah ini itu tadi untuk LED ya. Untuk pengisian LKPS berisi data kuantitatif biasanya, data berupa isian-isian ya. Sebagian isian LKPS diambil langsung dari Pedidikti. Jadi biasanya tentang mahasiswa, tentang dosen, itu acuannya di Pedidikti. Pada prinsip penilaiannya, matrik penilaian diturunkan dari LED berbasis PPPP. Nah, jadi prinsip penilaian di MOKOM itu. Jadi matrik penilaian itu diperoleh dari LED yang berbasis PPPP, kemudian penilaian untuk butir kualitatif, ya, yang tidak berupa angka-angka itu, di LED dilakukan dengan pendekatan expert judgment, ya, jadi apa, pendekatan pakar lah, saya kira. Kemudian penilaian untuk butir kuantitatif di LKPS dilakukan oleh Salam. Nah, dilakukan oleh Salam Info. Dalam artian apa? Isian-isiannya itu nanti penilaiannya langsung di sistem Salam Infocom. Kemudian komponen IKU IKT diuraikan pada tahap penetapan dan pelaksanaan. Jadi aspek-aspek penilaian dalam Infocom memperhatikan beberapa aspek itu. Nah, ini untuk laporan evaluasi diri dan laporan kinerja PS. Nah, ini strukturnya saya kira ya. Jadi strukturnya di LED itu pendahuluan, evaluasi diri, kemudian ada penutup. Di pendahuluan nanti ada bercerita biasanya dasar penyusunan, tim penyusun, mekanisme penyusunan LED, laporan evaluasi diri biasanya bercerita kondisi eksternal, bercerita profil UPPS, bercerita kriteria 9, mulai visi misi sampai luaran, dan tambahannya kalau dalam Infocom ada suplemen. Kalau di program yang lain tidak ada suplemen. Dalam Infocom ada namanya suplemen prodi, suplemen program studi. Kemudian yang E, analisis penetapan. Nah, kalau ini sama, Lamdik, Lamemba juga ada untuk menetapkan pengembangan UPPS dan prodi yang ditetapkan. Nah, ini kalau bercerita tentang masing-masing bagian, terutama di LED tadi, gitu ya. Jadi kondisi eksternal, dia bercerita apa? Ya bercerita lingkungan makro dan mikro. Ya, kalau makro berarti terkait kebijakan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan yang lainnya. Kalau mikro berarti apa? Aspek terkait dengan misalkan pesaing, ya aspek pesaing dari prodi tersebut. Oh, di di Probolinggo banyak enggak kira-kira pesaingnya? Pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, itu yang berkaitan dengan lingkungan mikro sampai dengan DUDI, gitu ya. Kemudian di bagian eksternal, UPPS juga perlu menganalisis aspek mikro dan makro itu untuk mempengaruhi keberadaan dan pengembangan UPPS atau prodi yang diakreditasi. Kemudian juga UPPS perlu membuat rumusan strategi pengembangan prodi.
ya, secara umum untuk menghasilkan program-program alternatif yang tepat. Nah, dan biasanya dimunculkan di mana? Di bagian E, begitu ya, di bagian E, program pengembangan. Begitu. Biasanya itu kan diturunkan dari Renstra, Renov, kemudian program-program kerja yang untuk mengembangkan dari setiap aspek. Ini profil UPPS, ya bercerita tentang UPPS, begitu ya, visi misi tujuan UPPS, struktur organisasi, mahasiswa, lulusan, sumber daya manusianya, keuangan, sampai dengan sistem penjamin mutu internalnya. Gitu ya. Ya, karena memang setiap perguruan tinggi di Unja pun penjamin mutu itu ada levelnya, ada level universitas yaitu LPPM, level UPPS itu adalah GKM tadi, gugus kendali mutu, level prodi itu ada GCM. Nah, alhamdulillah tahun ini kita bisa melakukan optimalisasi lah kira-kira begitu. Kemudian aspek yang dijelaskan ya tentu sejarah saya kira ya, sejarah UPPS-nya, itu kemudian visi misi dari UPPS-nya sampai dengan visi dari keilmuan, organisasi dan tata kerja ya, jadi tugasnya dekan, tugasnya Kaprodi dan yang lainnya itu dijelaskan di sini. Mahasiswa dan lulusan, jadi jumlah mahasiswa lulusan yang diakreditasi termasuk kualitas masukan, prestasi akademik dan akademik itu dijelaskan di mahasiswa dan lulusan. Juga berbicara tentang SDM, dosen dan tenaga kependidikan, kualifikasi dosennya sudah banyak enggak kira-kira dosennya yang sudah S3 misalkan begitu ya. Kemudian termasuk juga tenaga kependidikan ya, diakreditasi, kecukupan kinerja prestasi yang pernah diraih oleh dosen. Keuangan, berbicara juga keuangan dan prasarana, kecukupan kelayakan keuangan, sarana prasarana, sampai dengan sistem penjamin mutu. Jelaskan apa? Sistem penjamin mutu yang sesuai dengan kebijakan, organisasi, instrumen di perguruan tinggi, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Ya, dan dilakukan. Nah, ini siklus PP yang dilakukan oleh BPS Prodi yang diakreditasi termasuk pengukuran mutu dari lembaga eksternal. Jadi tidak hanya SPMI yang dijalankan LPPM menjalankan SPMI-nya, tapi sistem penjamin mutu dari pihak eksternal boleh, misalkan audit keuangan, ya, audit eksternal misalkan ya, ISO itu kan melakukan audit eksternal, lembaga akreditasi selain ya BAN PT, LAM atau mungkin internasional atau juga lembaga sertifikasi itu termasuk di sistem penjamin mutu. Jadi tidak hanya di SPMI-nya, tapi lembaga penjamin mutu di luar SPMI itu juga bisa dilakukan. Kemudian juga kinerja UPPS dan Prodi, berarti apa? Luaran capaian yang paling diunggulkan. Apa kira-kira keunggulan UPPS dan Prodi yang akan diakreditasi? Kan punya keunikan dari masing-masing prodinya. Nah, ini berbicara kriteria. Jadi berbicara kriteria, satu kriteria itu nanti Bapak Ibu akan berbicara tentang PPEPP. Misalkan penetapan. Kriteria 1 visi misi berbicara penetapan. Apa? Penjelasan tentang kebijakan, standar, IKU, indikator kinerja utama, indikator kinerja tambahan yang berkaitan dengan visi misi UPPS dan PS gitu ya. Ya, misalkan di sini VMTS, visi misi tujuan dan strategi UPPS dan PS sesuai dengan VMTS PT. Jadi ada keselarasan di perguruan tinggi, di UPPS, di PS ada keselarasan. Kemudian memayungi visi keilmuan prodi, ya, melibatkan pemangku kepentingan eksternal, internal dan juga eksternal. Kemudian strategi pencapaian VMTS, tahapan yang jelas, dokumen yang lengkap, kemudian terkait capaian visi misi. Jadi itu yang harus ada di bagian penetapan untuk masing-masing kriteria. Ini kan contoh di kriteria 1 saja. Kemudian setelah ditetapkan ada pelaksanaan. Nah, berarti pelaksanaan dari penetapan kebijakan standar IKT itu terkait dengan visi misi. Misalkan mencakup pelaksanaan strategi pencapaian VMTS. Misalkan ada survei, ada pemahaman terkait VMTS, survei pemahaman visi misi UPPS, visi misi visi keilmuan, program studi jelas ya dengan tahapan yang jelas misalkan. Kemudian dokumen yang lengkap terkait dengan pencapaian visi misi. Sehingga mungkin
bisa muncul bukti-bukti terkait dengan pendukung pelaksanaan dari visi misi tadi. Kemudian dievaluasi, gitu ya. Evaluasi berarti apa? Evaluasi secara berkala mengenai keterlaksanaan kebijakan, ketercapaian IKU dan IKT, gitu ya. Misalkan dalam bentuk survei, misalkan termasuk survei pemahaman. Ya mungkin di standar UNUJA kan ada juga visi misi PMTS itu. Nah, nanti ditanyakan hasil dilihat hasil dari audit mutu internalnya. Bisa juga dalam bentuk pemahaman dosen terkait visi misi UPPS-nya, visi misi prodi, selain dosen mungkin tendik, mahasiswa, ya terkait dengan PMTS, UPPS dan prodi tadi. Nah, setelah dilakukan evaluasi di kriteria 1 itu apa? Dikendalikan. Ada pengendalian. Nah, menjelaskan tentang pengendalian dan tindak lanjut, revisi dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi capaian standar IKU IKT yang berkaitan dengan PMTS. Jadi kira-kira nanti dalam bentuk apa revisi dan rekomendasinya? Biasanya dalam bentuk pengendalian ini dalam bentuk RTM, rapat tinjauan manajemen, baik di tingkat prodi, baik di tingkat fakultas UPPS, baik di tingkat perguruan tinggi. Itu di di bagian pengendalian. Nah, dari pengendalian nanti dilanjutkan kepada peningkatan, optimalisasi. Ada peningkatan, penyesuaian, penyelarasan terhadap standar IKU IKT-nya yang berkaitan khusus untuk PMTS. Nah, yang lain sama Bapak Ibu, begitu ya. Jadi kriteria 2 sama, nanti penetapan, misalkan sistem tatapamu, kebijakan, pelaksanaannya berarti ya, sistem fungsional kerjasama, pelaksanaan proses penjaminan mutu internal, kemudian evaluasi, gitu ya, kemudian pengendalian, peningkatan. Nah, setiap kriteria nanti harus menetapkan itu. Misalkan kemahasiswaan, ya berarti apa? Sistem rekrutmen mahasiswa, layanan kemahasiswaan, kegiatan UKM, kemudian dilaksanakan, ya berarti gimana bukti-bukti dari proses rekrutmennya, kemudian layanan apa saja berjalannya kegiatan UKM, ya sampai dengan ini salah satu isian misalkan ya jumlah calon mahasiswa baru. Nah ini isian-isian untuk misalkan daya TS sampai TS-4 daya tampung, jumlah pendaftar untuk seleksi. Biasanya kalau di UNJA ini ada di tim PMB. Nah, tim PMB. Nanti dari laporan PMB itu rekan-rekan prodi bisa memetakan khusus untuk prodinya saja. Gitu. Prodi yang akan diakreditasi. Nah ini evaluasi, gitu ya. Dilakukan evaluasi, pengendalian sampai dengan peningkatan. Begitu juga untuk kriteria 4 SDM, misalkan berbicara tentang penetapan profil dosen tetap, kualifikasinya, profil dosen industri. Kalau ada dosen-dosen yang biasanya vokasi ya, kalau ini vokasi berarti vokasi, kemudian industri ini juga masuk vokasi, pengembangan tenaga kependidikan. Jadi tidak hanya berbicara SDM itu dosen, tapi tenaga pendidik, misalkan juga di-upgrade, ada pengembangan tenaga pendidikan gitu. Nah, di kegiatan kemarin di data sharing kita juga akan ada satu sesi kegiatan untuk pengembangan tendik. Jadi tendik itu punya roadmap juga, tidak hanya dosen dalam hal ini, tapi tenaga pendidik juga punya roadmap tahun sekian sudah menguasai apa dan sebagainya. Ya, kemudian di bagian pelaksanaan, gitu ya. Jadi kegiatan setiap dosen tetap mencakup beban mengajar, pembimbingan, keanggotaan profesi, memberikan sertifikasi profesi, beban kerja mengajar, gitu ya, sampai dengan pengembangan tenaga. Setelah dilaksanakan, ya tentu dilakukan evaluasi. Ini tabel 4.1 dan 4.2. Ya, ini untuk yang dosen, yang ini untuk yang tendik, misalkan. Dicek gitu ya, rata-rata beban per semesternya pada TS. Evaluasi, pengendalian, dan juga peningkatan. Nah, ini untuk PPPP kriteria 4 sumber daya manusia. Contoh, ini contoh baik lah atau praktek baik. Jadi kriterianya mencakup tadi PPPP terkait dengan SDM yang terdiri atas dosen, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan atau teknik. Nah, contoh di SNDikti itu harus dijadikan acuan, misalkan standar dosen tendik, standar peneliti, standar pengabdian. Jadi kalau berbicara SDM, maka tidak hanya dosen dan tendik, tapi juga standar peneliti. Siapa sih standar peneliti? Yang berhak meneliti itu punya standar minimal apa? Yang melakukan pengabdian punya standar.
Jadi standar dosen, teknik, dan juga penelitian. Nah, kemudian indikator utamanya, nah IQ-nya yang harus ditunjukkan misalkan profil dosen. Jadi IQ-nya menentukan profil dosen, kualifikasi sudah S2 atau mungkin sudah S3, kompetensi, memiliki kompetensi apa, proporsi, beban kerja, kinerja dosen, kepakaran, prestasi di bidang pendidikan, di bidang tridharma lah saya kira begitu. Kemudian juga intensitas dan aktivitas pengembangan dosen. Dosen ini sudah memiliki pengembangan, kemudian pengembangan tenaga kependidikan. Ya, selain dosen juga ada tenaga kependidikan. Ya, ini saya kira kriteria 4 di bagian SDM. Ya, saya tadi ya, profil dosen, kinerja, pengembangan, dan tenaga kependidikan. Contoh misalkan di profil dosen, kecukupan dosen tetap, misalkan berapa persen sudah berpendidikan doktor. Kemudian berapa persen memiliki sertifikasi profesi atau serdos, kompetensi industri. Kemudian berapa persen memiliki jabatan akademik, rektor kepala, guru besar, begitu. Nah, kemudian beban kerja, rasionya rasio terhadap mahasiswa, penugasan sebagai pembimbing tugas akhir. Nah, kemudian ekovalensinya. Nah, semua itu harus ada acuannya, Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara kebijakan menentukan pembimbing tugas akhir ya ada surat tugas atau SK begitu. Ada SK yang ditetapkan oleh IPPS dan PS gitu. Kalau berbicara mengajar ada surat tugas yang diberikan. Nah, jadi kalau rekan-rekan di fakultas terlupa di bagian itu, monggo disediakan nanti. Jangan sampai apa, biarpun kita sudah punya sistem misalkan, saya beberapa kali tanya di grup itu supaya apa? Supaya nanti juga bisa disiapkan. Jadi sistemnya ada. Jadi kita punya Erisbank, tapi di Erisbank itu juga harus ada penetapan dari misalkan dari pengumuman siapa yang menerima KKN. Ada penetapannya. Jadi misalkan di Semtek sudah ada penetapan dosen pembimbing. Harus ada SK penetapan sebagai dosen pembimbing tugas akhir begitu. Iya, ya, oke. Jadi keterlibatan dosen tidak tetap, saya kira juga ya, kalau tetap. Nah, kinerja dosen, pengakuan, rekognisi kepakaran dosen, penelitian dan yang lain. Ya. Nah, ini di bagian pelaksanaan tentu setelah ada penetapan, misalkan di standar-standar ini profil, kinerja dan yang lainnya, nanti akan ada pelaksanaan atas kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Setelah dilaksanakan, penetapan dilaksanakan, dievaluasi begitu ya. Pelaksanaannya dievaluasi berhasil atau tidak begitu. Nanti akan diidentifikasi kalau semuanya tidak berhasil maka akan dicari akar masalahnya, faktor-faktor apanya, kemudian nanti ditindaklanjuti. Ya, evaluasi secara berkala begitu ya. Ya, misalnya AMI atau MONET yang dilakukan oleh masing-masing pihak begitu ya. Baru kemudian dikendalikan. Ya, jadi dikendalikan. Oh, kalau tidak tercapai kinerjanya, apa yang perlu dilakukan? Revisi dan rekomendasinya apa yang perlu dilakukan? Sampai dengan peningkatan, saya kira. Ya, peningkatan terhadap profil, kinerja, dan yang lain. Gitu ya. Nah, ini mungkin pengenalan saja dari, kalau teman-teman auditor relatif akan lebih paham karena apa, temuan hasil AMI itu biasanya apa, mencapai standar, melampaui, belum mencapai, dan menyimpang. Nah, pengendaliannya apa? Kalau sudah dilakukan evaluasi hasil AMI, maka pengendaliannya kalau mencapai, maka pengendaliannya adalah mempertahankan capaian, gitu ya, dan berupaya untuk meningkatkan. Kalau melampaui, berarti mempertahankan dan melampaui, dan berusaha lebih meningkatkan tadi. Kalau belum mencapai, gimana? Ada tindakan koreksi. Nah, jadi belum tercapai, maka perguruan tinggi harus melakukan tindakan koreksi standar. Nah, kalau menyimpang, mengembalikan pelaksanaan standar itu. Jadi kalau tidak sesuai, ya harus dikembalikan ke standar yang dilakukan. Nah, ini untuk kriteria 9, saya kira. Kriteria 9 apa? Bercerita, luaran, dan capaian. Nah, luaran capaian dari kriteria, hasil dari kriteria yang lain. Begitu. Misalkan di bidang pendidikan. Jadi kalau berbicara luaran apa? Pemenuhan CPL, IPK, prestasi mahasiswa, lulusan tepat waktu, sampai dengan mahasiswa yang mendapatkan HQ. Publikasi, ya publikasi dosen mahasiswa. PKM, berarti kegiatan PKM yang diadopsi oleh masyarakat. Contoh kemarin, mungkin hasil rembu-rembu di grup itu,
Misalkan di Hadrah itu hasil PKM diadopsi oleh masyarakat. Nah, itu silakan bisa dimasukkan juga. Ya, jadi selain ditetapkan, ada kebijakan, kemudian ada pelaksanaan. Ya, jadi melaksanakan pemenuhan dari masing-masing tadi. Ya, ini apa? Biasanya dilihat di beberapa tabel di luaran ya, tabel 9.1 sampai 9. Ya, berisi tentang pelaksanaan kebijakan tadi. Nah, contoh ini kan, IPK lulusan misalkan, IPK lulusan, jumlah lulusannya ada berapa, kemudian minimal berapa, maksimal berapa, rata-ratanya berapa. Terus tepat waktu, ya biasanya terkait dengan juga IPK, begitu ya. Terus tepat waktu yang diterima ada berapa, maka nanti yang jumlah sampai akhir ada berapa. Jadi harus yang diterima 10, maka ketika sudah lulus sampai akhir TS ada 9, berarti ada 1 yang molor begitu ya. Ada 1 yang molor atau mungkin 1 DO dan yang lain. Nah, nanti ditunjukkan. Warna merah menunjukkan jumlah besar lulusan tepat itu. Ya, jadi kalau semuanya 9 yang daftar di akhir TS itu 9. Oh, tepat waktu. Jadi kalau tidak sama berarti apa? Tidak lulus tepat waktu. Ya. Kepuasan pengguna lulusan. Nah, ini terkait dengan tracer saya kira ya. Yang di tracer 3 tahun terakhir. Yang diisikan ini rata-rata masa tunggu lulusan begitu ya. Jumlah lulusan, jumlah yang terlacak dan masa tunggunya dari mana? Dari tracer study. Kesesuaian bidang kerja juga dari tracer study. Kemudian dilakukan evaluasi, dikendalikan dan kembali lagi di peningkatan. Kemudian tambahannya untuk yang Infocom itu suplemen. Ada suplemen prodi sistem ya, jadi ini suplemen prodi ini untuk yang sistem farmasi. Nah, ini prodi sistem farmasi misalkan kriteria pendidikan mata kuliah inti khas sistem farmasi ya, berisi daftar mata kuliah inti di prodi sistem farmasi, nanti disebutkan apa saja mata-mata kuliah intinya gitu. Nah, mata kuliah inti harus memuat cakupan fundamental praktek terapan dalam pengembangan aplikasi, manajemen data informasi, infrastruktur TIK, kan analisis desain, akuisisi dan manajemen project. Nah, minimal ini bisa mengcover di sistem farmasi ya, saya mata kuliah intinya. Kemudian uraian mata kuliah ini disertai bukti ya, diuraikan disertai bukti berupa RPS mata kuliah inti. Misalkan ada mata kuliah manajemen project gitu. Berarti harus ada RPS dari manajemen project tadi. Kemudian selain itu mata kuliah dominan spesifik dan lingkungan sistem informasi. Ya, dominan spesifik ya kan. Menunjukkan topik kohesif yang memberikan pemahaman tentang domain lingkungan sistem informasi. Yang merujuk pada ACM ya. ACM sistem informasi lah tahun 2010 dan IS tahun 2020. Nah, kira-kira bagian ini perlu memuat cakupan peran sistem informasi dalam organisasi dan kebutuhan informasi. Misalkan manajemen proses bisnis, data mining atau bisnis intelijen, enterprise, IT audit dan yang lainnya. Gitu. Nah, mungkin yang lebih paham nanti teman-teman prodi dan dosennya. Saya kira ya harus mungkin memperhatikan hal-hal tersebut karena kalau sudah ada di LAM maka ya harus disediakan karena nanti mau tidak mau akan dilakukan visitasi. Mata kuliah yang terkait metode atau analisis kuantitatif kualitatif yang relevan pada bidang sistem informasi. Ya. Jadi daftar-daftar mata kuliah metode berupa metode atau analisis. Misalkan matematika, statistika, probabilitas, ya. Kemudian metode analisis kuantitatif. Kemudian ya perlu disediakan buktinya dengan RPS-nya. Kemudian juga proyek utama, capstone project. Ya, jadi harus disuplemen prodi, sistem informasi itu juga harus ada proyek utama, capstone project yang relevan dengan bidang sistem informasi. Nah, pada bagian ini berisi penjelasan proyek utama selain TA, gitu ya, yang relevan dilakukan mahasiswa pada sistem informasi. Nah, bisa saja proyek ini integrasi dari pengetahuan keterampilan yang diperoleh tugas-tugas mata kuliah sebelumnya, kemudian mencakup pedoman pelaksanaan daftar mata kuliah yang diintegrasikan dan hasil-hasil proyek. Nah, biasanya proyek ini merupakan bagian kurikulum reguler maupun kurikulum MPKM. Nah, jadi nanti ada
proyek utama yang dilakukan oleh mahasiswa juga, kumpulan dari beberapa tugas mata kuliah itu yang diberikan. Buktinya apa? Bukti yang perlu disampaikan adalah dokumen rancangan kurikulum dan laporan proyek utama. Nanti ada kurikulumnya, kemudian ada laporan proyek utama selain tugas akhir. Gitu. Nah, itu mungkin perlu pikirkan kalau memang nanti di kurikulum masing-masing prodi belum ada, dan sepertinya teknik dan infokom mengharuskan itu salah satu. Kalau di mana? Kalau di dalam teknik itu menjadi syarat akreditasi, baik ataupun unggul. Ya. Kemudian suplemen prodi sistem informasi untuk kriteria pengabdian. Ya, berarti apa? Uraian dilakukan oleh dosen DTPR, mengembangkan informasi dengan misalkan domain yang dimasukkan kesehatan, keuangan, pertanian, dan yang ya nanti dijelaskan dengan bukti-bukti yang sahih lah. Gitu. Nah ini saya kira dibagi ya. Jadi nanti ini adalah TI, berarti TI itu nanti apa mata kuliah intinya? Ada dasar-dasar perangkat lunak, manajemen informasi, proyek utama manajemen. Nah saya kira bisa menjadi acuan dan disertakan FPS-nya. Kemudian mata kuliah domainnya apa saja? Ini beberapa bidang misalkan ya. Ada komputasi awan dan yang lainnya. Kemudian ilmu yang relevan dengan bidang teknologi informasi, misalkan aljabar, matematika diskrit. Kemudian ada juga capstone project-nya. Misalkan di sini berupa aplikasi berbasis web, aplikasi seluler, mobile, dan yang lainnya. Nah, ini untuk yang pengabdian, saya kira sama. Nah, ini bobot penilaian. Nah, bobot penilaian antar jenjang. Karena kita S1, maka lihat yang kuning saja, gitu ya. Kuning saja. Jadi poin yang paling besar itu di mana? Di capaian. Nah, di capaian. Luaran dan capaian 52%. 52%. Yang lainnya tersebar. Misalkan di kriteria kondisi eksternal 1,5, di PPS 1, visi misi 1, tata pamong 5, mahasiswa 5. Yang cukup besar ini SDM, kemudian pendidikan, kemudian juga paling banyak adalah luaran dan capaian. Suplemen 5%, analisis itu 3%, nanti 100%. Ya, kalau S1 itu berarti apa? Inputnya ada 64 indikator, saya kira, ya, bisa indikator, ada 64, yaitu berisi 16%, kemudian prosesnya berisi 162, 40 sekian persen, outputnya 174, untuk 43. Jadi berimbang saya kira proses dan output itu sama-sama menyumbang poin tertinggi. Sehingga kalau satu itu ada 400 dari indikator yang akan dinilai, kira-kira begitu. Itu mungkin beberapa ini terkait dengan paparan. Saya kira kalau di ini tambahan sebetulnya sama sebetulnya. Ini sama, yang mungkin membedakan ini saja sebetulnya. Jadi yang membedakan antara slide tadi, antara rubrik penilaian. Jadi nanti ada rubrik penilaian itu ada lengkap sahih, pelaksanaan efektif sahih, evaluasi berkala efektif, pengendalian lengkap dan efektif. Gitu. Jadi skor penilaiannya nanti, kalau nilai 4 itu berarti apa? Sangat, ya berarti sangat efektif. Kalau 3 sesuai efektif. Kalau 2 cukup efektif. Kalau 1 berarti kurang efektif. Gitu. Nah, ini yang dimaksud keselarasan, misalkan. Kalau praktek baiknya berarti apa? Mulai dari aspek P yang pertama sampai terakhir sama, gitu ya. A semua, B, C. Nah, kalau praktek buruk gimana? Ditetapkan, tapi yang dilakukan berbeda. Dievaluasi yang berbeda, tapi ditingkatkan sama. Itu praktek buruk. Kalau praktek baru, ini berbeda. Nah, kalau praktek baru berarti ada varian. Misalkan di aspek A, penetapannya A, pelaksananya ada apa? Double A. Evaluasi double A. Nah, ini praktek baru. Atau mungkin tidak ada aspek, tidak ada penetapan, tapi muncul pelaksanaan. Nah, itu termasuk praktek baru. Jadi kalau praktek buruk tidak sesuai lah, tidak selaras. Kalau praktek baik selaras, kalau praktek buruk itu ditetapkan tapi tidak selaras berikutnya. Kalau praktek buruk ada penetapan, ada berkembang, gitu ya, ada varian-varian baru. Nah, ini mungkin pemahaman terkait dengan implementasi masing-masing kriteria ya, masing-masing kriteria.
Saya kira ini sebagai tambahan saja, sama untuk proses PPDBP-nya. Dan kalau dilihat di poin penilaian, sepertinya tidak ada syarat ini sebetulnya apa penentuan akreditasi, gitu. Tidak sama dengan LAM teknik ataupun BAN PT. Saya kira itu mungkin sebagai saya akhiri, mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bukon atas paparannya. Baiklah Bapak-Bapak, selanjutnya kita akan memasuki materi bimbingan teknis Lembaga Akreditasi Mandiri Tolam Infocom tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal pada Bapak Muhammad Ilil Gufron. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak moderator yang ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak sekalian, Bapak Wali Ja'far Sodik, Bapak Wahab Sakroni yang tidur-tiduran tolong dibanguni itu, Pak Sudri, dan teman-teman yang lain, Pak M dan yang lain ya, yang tidak bisa saya sebutkan. Saya pada hari ini dipasrai untuk menjelaskan terkait dengan LKPS, yang mana sebenarnya kalau di FT itu semuanya sudah selesai di Pak Wali Ja'far ya. Jadi sebenarnya tanpa perlu ada BIMTEK, saya pikir Pak Wali ini sudah sangat fasih, sangat paham sekali. Tetapi hanya untuk penguatan saja, kita memorize gitu ya. Jadi mengingat kembali apa yang harus kita kerjakan, apalagi nanti program dari LPPM adalah seluruh Kaprodi itu wajib menyetorkan LKPS masing-masing sesuai dengan LAM ya. Langsung saja biar tidak lama, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah panduan penyusunan laporan kinerja program studi. Ya, sebagai informasi bahwasanya untuk yang di LAM Infocom itu tidak berbasis Excel, akan tetapi berbasis Word yang nantinya pada saat di-upload atau diunggah itu harus berbentuk PDF di aplikasinya. Nah, di sini kita sebenarnya bisa mengisi dengan melihat panduan ini, namun kita mencoba untuk belajar bersama dan mengingat bersama yang perlu diunduh Bapak-bapak sekalian, yakni adalah lampiran 3. Jadi ada beberapa lampiran, peraturan, kemudian pedoman yang di dalamnya ada panduan penyusunan LED, kemudian pedoman matrik penilaian dan semacamnya. Di lampiran 3 ini khusus untuk LKPS. Panduan penyusunan laporan kinerja program studi. Lanjut, untuk yang pertama, Bapak-bapak sekalian, kita akan mengisi identitas pengusul. Ya. Jadi ini bisa kita tiru di Prodi Informatika, itu sama, hanya nanti bedanya di nomor SK pendirian PS atau SK pembukaan PS. Nah, itu nanti yang berbeda. Itu saya pikir Pak Wali sudah hafal, Pak Wahab, itu Pak Tolib, Pak Faid, ini semuanya sudah hafal semua tentang nomor SK pembukaan program studi masing-masing ya. Kemudian kalau sudah selesai kita akan mengisi tabel yang pertama, yakni tabel terkait dengan jenis program studi yang ada di Fakultas Teknik. Jenis programnya ini diisi apakah ini S1, apa D3, apa dan semacamnya. Kemudian nama program studinya ada RPL, ada informatika, ada sistem informasi, ada teknologi informasi dan
yang lain. Kemudian kalau seandainya masih belum ada akreditasi sebelumnya ya tinggal dikosongi, kalau ada maka ditulis. Kemudian ada jumlah mahasiswa saat TS. TS ini perlu saya informasikan bahwasanya penghitungan TS itu untuk yang revisi terbaru adalah tahun akademik sempurna, yakni pada tanggal 31 Agustus. Jadi kalau seandainya ada dari Bapak sekalian, Bapak Kaprodi yang mau mengajukan reakreditasi di bulan Agustus, September, maka di situ TS-nya itu sudah ambil yang tahun 2022-2023. Nah, kalau seandainya sekarang proses pengajuannya, maka kita masih mengikuti yang tahun akademik 2021-2022. Begitu Bapak-Bapak ya. Kemudian lanjut, identitas tim penyusun, ini nanti teknis ya. Kemudian dilanjutkan dengan visi misi tata pamong, ini karena memang tidak ada kuantitatifnya, jadi diloncati, tapi tidak menghapus ini, jadi template-nya ini sudah yang dipakai. Kemudian mahasiswa yang diminta adalah TS sampai TS-4. Jadi yang kalau kita contohkan di RPL, semua kalau mau mengajukan reakreditasi maka TS-nya adalah 2021-2022 kemarin. Nah itu yang akan dihitung selama 1 tahun akademik, 1 tahun full tahun akademik. Kemudian daya tampung ini sebagai saran saja, praktek baik bahwasanya daya tampung ini nanti dilinkkan jika ada SK dari rektor tentang daya tampung, maka daya tampungnya berapa di situ untuk fakultas teknik atau untuk prodi ya. Kemudian prodi yang ditulis di dalam daya tampung itu kemudian dilinkkan SK-nya, SK daya tampungnya. Kemudian berapa jumlah calon mahasiswa pendaftar, kemudian yang lulus seleksi. Jika mau mengikuti poin 4, maka antara pendaftar dengan yang lulus seleksi itu harus lebih ketat yang lulus ya. Jadi kalau seandainya pendaftarnya 100, semakin ketat penerimaannya yang lulus, maka semakin bagus. Seandainya 100, 50%-nya itu sudah bagus ya, 50 mahasiswa yang diterima. Kemudian untuk yang selanjutnya kita masuk di dalam sumber daya manusia. Ya, tabel 4.1 ini rata-rata beban DTPR. Jadi DTPR ini istilah khusus untuk yang di Fakultas Teknik. Kalau yang lain itu istilahnya DTPS. Artinya ya sama, dosen tetap. Kalau yang DTPR ini dosen tetap penghitung rasio, yang artinya adalah dosen tetap institusi yang ditugaskan untuk mengampu mata kuliah inti di prodi yang dimaksud. Ini seperti informatika, pada saat saya cek di situ ada sekitar 20-an dosen ya yang ditugaskan oleh institusi, ada SK-nya nanti, yang mana nanti jadwal mengajarnya itu juga sebagai bukti bahwasanya dosen tersebut mengampu mata kuliah inti yang ada di prodi. Kemudian SK penelitian seperti yang ada di keterangan di bawah, yang diisi adalah SKS penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Jadi kalau ada di sini SKS penelitian atau pengabdian itu berapa SKS ditulis di atas di kolom 6 ya. SKS penelitian. Kemudian di kolom 7 SKS untuk yang pengabdian masyarakat. Kemudian ada SKS manajemen, yaitu SKS beban kerja manajemen untuk jabatan. Jadi kalau Pak Wahab, Pak Abu Tholib, kemudian yang lain yang struktural, itu nanti akan ditulis di sini. Di PT sendiri tapi ya. Kalau seandainya memang ada mengajar di kampus lain ya tidak masalah, tinggal ditulis berapa SKS di situ. Jadi jumlah SKS-nya yang ditulis Bapak-Bapak. Kemudian selanjutnya 4.2 yaitu kualifikasi tenaga kependidikan.
Tenaga pendidikan di sini ada pustakawan, laboran, administrasi lainnya. Jadi tinggal ditulis yang pustakawan ada berapa. Jadi jumlahnya yang ditulis pada kolom S3, S2, S1, D4 itu adalah lulusannya. Kemudian ini yang saya agak ambigu, unit kerja. Kalau yang diisi di mana? Di informatika kemarin, unit kerja ini adalah unit kerja di masing-masing bidang di fakultasnya. Jadi kalau administrasi, dia unit kerjanya apa? Administrasi di fakultas. Kemudian kalau pustakawan, dia ya sebagai pustakawan unit kerjanya. Nah, seperti yang saya baca di LAM lain ya. Jadi unit kerja ini sebenarnya entah ya, tapi yang benar yang mana, tapi yang kalau saya mengikuti di LAM yang lain itu unit kerja ini adalah apakah unit kerja itu unit kerja PT atau unit kerja UPPS atau unit kerja prodi. Jadi kalau dicontohkan pustakawan di prodi ada enggak? Oh, kalau di Unuja itu pustakawan adalah SKPT, maka unit kerjanya adalah unit kerja PT. Tapi kalau saya contohkan kalau saya baca yang di informatika itu tidak. Ini pustakawan langsung di perpustakaan begitu unit kerjanya. Nah, padahal di sini yang jadi keterangan itu hanya pustakawan itu siapa itu saja. Unit kerja di sini enggak ada. Jadi ya tidak ada aturan baku di situ apa yang harus diisi, tapi sebagai bahan sebagai bahan masukan saja bahwasanya di pedoman LAM lain ya yang saya baca unit kerja itu adalah seperti yang saya sebutkan. Kemudian kita masuk di keuangan. Dari keuangan ini tinggal dituliskan dana dari SPP mahasiswa itu berapa. Sebelumnya itu ditulis jumlah mahasiswa aktif pada saat TS. Jadi kalau tahun 2021, 2022 itu ada berapa mahasiswa, kemudian dana dari SPP itu tinggal dikalikan saja, kemudian adakah dana yang memang bersumber dari yayasan. Kemudian ada dana enggak kalau dari luar SPP dan yayasan. Kalau ada ya tinggal ditulis saja. Seandainya nih Pak Abu karena punya usaha toko bangunan, jadi Pak Abu memberikan subsidi di prodinya Pak Abu informatika, tinggal tulis saja toko bangunan berapa jumlah subsidinya. Kemudian di tabel 5.2 yakni aksesibilitas data dan sistem informasi. Ini yang berbeda dengan tabel LKPS LAM yang lain. Kalau di sini hanya tinggal diisi, dicentang. Kalau mahasiswa sistem pengolahan data itu apakah secara manual atau dengan komputer tanpa jaringan, atau komputer tapi diaksesnya melalui jaringan lokal, atau bisa diakses di luar jaringan lokal, jadi bisa diakses di rumah. Contoh mahasiswa, untuk mengecek mahasiswa apakah bisa di rumah. Kalau bisa berarti centang di kolom 4. KRS, pengisian KRS itu bagaimana? Apakah pakai LAN apa pakai UAN? Kalau memang UAN, apa artinya UAN ini ya? Kalau UAN ini berarti tinggal dicentang di UAN. Jadwal mata kuliah mahasiswa itu bisa akses, atau Civitas itu bisa akses di mana. Itu semua diisi di ini ya, di kolom 3 atau kolom 4, tinggal cawang saja. Kemudian di tabel 5.3 itu pendayagunaan sarana prasarana. Nah, kalau sarana prasarana di sini sesuai dengan keterangan itu adalah diisi nama labnya, kemudian perpusnya, kemudian fasilitas belajar mandiri. Kalau ada ruang khusus untuk pembelajaran, tinggal ditulis saja. Kemudian kira-kira perangkat yang dimiliki diisi perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka itu semua ditulis dalam sarana prasarana. Kalau saya contohkan di sini lab komputer, daya tampungnya berapa? Daya tampungnya 30 semua, berarti ya tulis 30. Kemudian luas ruangannya berapa? Ini bisa nanya ke Pak Ferry.
Kemudian jumlah mahasiswa yang dilayani, apakah 30 itu, apakah berapa gitu ya. Kemudian jam layanan, kemudian apa saja perangkat yang dimiliki. Itu bisa diisi di situ. Kemudian selanjutnya luaran, ini yang apa namanya, yang masuk kategori poin paling tinggi ya. Jadi luaran. Jadi luaran dan capaian Tridharma ini itu jangan sampai salah dalam pengisian ini. Kira-kira jumlah lulusannya berapa? Yang diminta adalah TS sampai TS-2. IPK-nya berapa? Nah, saya pikir Pak Wahab sudah pinter ya untuk apa menulis kira-kira berapa rata-rata IPK. IPK minimal berapa, maksimal berapa, kemudian rata-ratanya berapa. Kemudian kepuasan pengguna lulusan ini yang berkaitan dengan tracer study ya. Ini tracer study biasanya di laporannya itu sudah ada survei kepuasan pengguna lulusan, tinggal diisi saja bagaimana terkait dengan apa lulusan mahasiswa di bidang kerjasama timnya atau jenis kerjasama timnya, apakah sangat baik, baik begitu ya. Kemudian kalau seandainya baik, rencana tindak lanjutnya apa, sehingga bisa naik kepada sangat baik. Kalau sudah sangat baik bagaimana? Ya tinggal kira-kira apa rencana tindak lanjutnya agar bisa apa namanya menjadi praktik baik bagi apa namanya bagi prodi yang lain. Jadi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh UPPS apa? Selain contoh kerjasama tim, berarti nanti akan ada sosialisasi, ada pelatihan yang berkaitan bagaimana cara kerjasama yang baik. Rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh UPPS. Nah, kalau seandainya itu sudah dilakukan, tinggal cari lagi kira-kira apa rencana tindak lanjutnya. Kemudian rata-rata masa tunggu, ini sama di tracer study ya, TS-2, TS-3, TS-4, berapa jumlah lulusannya, kemudian yang mengisi survei berapa, kemudian rata-rata waktu tunggu itu berapa. Nah, kalau di tabel LAM yang lain itu biasanya ada pilihan. Ada yang kurang dari 3 bulan, ada yang kurang dari 6 bulan, ada yang kurang dari 8 bulan begitu ya. Kalau di sini ya tinggal diisi, tapi saya pikir di matrik penilaian nanti ada kriteria kalau dapat poin 4 maka rata-rata waktu tunggunya itu kurang dari berapa bulan begitu ya. Itu masuk poin 4. Kalau lebih dari 3 bulan itu sudah dapat poin 3. Itu bisa jadi seperti itu. Kemudian kesesuaian bidang kerja lulusan. Jadi jumlah lulusan, kemudian profesi kerja bidang infokom, kemudian profesi kerja bidang non-infokom itu ditulis. Kalau memang infokom ada berapa, kalau apa profesi kerja non-infokom ada berapa. Kemudian kalau yang infokom itu kira-kira lingkupnya apakah nasional atau internasional atau hanya wirausaha, berarti ya tingkat lokal saja ya tanpa izin di sini maksudnya. Kemudian untuk yang selanjutnya penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari DTPR. Berarti di sini ditulis dosen tetap yang sudah ditugaskan oleh dekan atau oleh rektor ya. Tapi kalau tidak salah ya oleh dekan di sini apa jumlah publikasinya yang bertema infokom ada berapa. Kemudian yang bertema apa namanya bertema penelitian bertema infokom itu ada berapa. Kemudian yang penelitian bertema infokom yang mendapat HKI ada berapa. Kemudian jumlah PKM bertema infokom yang mendapat HKI. Jadi publikasi, kemudian penelitian, kemudian pengabdian yang berkaitan dengan infokom. Tinggal ditulis jumlahnya ya. Nah, jadi yang harus diisi itu hanya ini saja Bapak-Bapak ya. Jadi tidak terlalu banyak seperti yang lain. Kalau yang lain itu biasanya masih ada apa kolaborasi dosen dengan mahasiswa, kemudian apa artikel yang disitasi oleh mahasiswa dan semacamnya. Tapi sesuai dengan lampiran 3 peraturan Ban PT yang berkaitan dengan LKPS, pengisian LKPS yang ada di LAM teknik itu hanya sampai pada tabel 9.6 yaitu penelitian dan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari DTPR. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Jika ada hal yang perlu didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan bersama. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Idil, luar biasa. Ya, baik Bapak-bapak, itu tadi ya materi fintech kita pada sore hari ini. Silakan barangkali ada pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan, bisa langsung speak up atau melalui kolom chat. Enaknya langsung speak up aja nah. Monggo mungkin dari Pak Wali, Pak Karim, Pak Abu, Pak M, Pak Faid mungkin, Pak Sudri, selaku GKM-nya, Pak Wahab. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang terdekat ini mungkin RPL ya, karena kan masa habisnya 25. Mungkin juga perlu siap-siap saya kira ini Pak Kaprodi ini, Pak Wahab. Pak Wahab ini super ini, Kaprodi super. Jadi RPL sama SI jadi satu ini. Sama kalau di FA itu Pak Ongki yang Kaprodi super. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Saya kan baru terakreditasi Pak. Tahun 2000 berapa? Terakhir tahun 2000 berapa saya? 25 tahun 2025. 25. Ya sesuai dengan SK ininya Pak. Sesuai SK apa? SK terakhir kan Iya, yang di 2025 tak? Ntar cek lagi ya. Yang kan sudah terbit Pak, yang terbaru. AK ya. Ya 2025 ya Pak. Kan 2023. Tapi barengan kan ya kemarin ya. Kan bareng semua anunya. Ya intinya gini sebetulnya apa? Yang saya tuh sudah terakreditasi Pak. Yang di 2 itu yang belum terakreditasi sampai di yang ini menurut saya. Oh iya ada salahnya kayaknya. Iya Pak. Selesai Pak, dari NKBB saja Karena dosen ini menjadi syarat perlu ya. Syarat perlu saja, syarat perlu 5 saja kita tidak perlu ya. Ada yang nomor dilihat kalau tidak. Seandainya dari 5. Ya baik, silakan. Gimana Pak Wahab? Ada pertanyaan atau Pak Wali? Pak Faid masih anu ya? Boleh Disadarkan. bertanya, Pak? Oh ya. Ya. Itu Pak Faid tanya. Ya silakan Pak Faid. Boleh tidak materi yang tadi itu di-share, Pak? Materi yang diterangkan oleh Pak Furkon di grup sama materinya Pak Idil. Terus ini kan gini Pak Bimtek, kita juga butuh praktek kayaknya Pak Brady. Jadi biar pengisiannya juga tidak berdasarkan asumsi gitu. Butuh konsumsi juga. Ya. Jangan gurau, ini serius sih. Ya, baik. Serius, saya serius. Kita butuh praktek. Ya. Baik, Pak Faid ya. Jadi untuk materi, bagaimana Pak Furkon, Pak Idil, bisa di-share ya nanti ya? Ya nanti di-share. Jadi materinya nanti akan di-share. Semua materi lah saya kira. Nah untuk praktek barangkali nanti akan ada agenda sendiri terkait dengan minimal pengisian simulasi begitu ya, simulasi TS terakhir kira-kira begitu. Jadi memang
setelah BIMTEK ini akan ada agenda untuk masing-masing prodi itu minimal untuk mengisikan data di LKPS di TS terakhir. Nah, supaya nanti bisa memahami, terutama nanti pihak-pihak prodi dan juga GJM ini bisa memahami pengisian masing-masing LKPS. Karena memang berbeda antara LAM satu dengan yang lain, misalkan contoh kasus LAM Infokom dengan LAM teknik sangat berbeda gitu. Jadi kalau LAM Infokom tadi isinya memang tidak ada berbasis ini ya Excel, dia ngisikan di Word begitu mengisikan datanya, tapi kalau LAM teknik itu ada isiannya yang menggunakan Excel begitu. Nah, untuk pelatihannya mungkin di waktu melakukan simulasi terakhir ya saya kira. Jadi merekam juga sebetulnya, merekam kondisi terakhir dari prodinya terkait dengan data-data yang terutama di LKPS itu tadi. Jadi memang nanti akan diagendakan Pak setelah BIMTEK ini, nanti kita coba agendakan untuk masing-masing prodi itu minimal mengisi LKPS-nya yang ada di prodi masing-masing. Itu mungkin jawabannya. Ya, gitu ya Pak Faid ya. Ya, ini Pak, saya nambah ya. Jadi kalau di LAMDIK ya, jadi pengisian untuk unit kerja itu di sini ada pilihannya sudah. Jadi unit kerjanya itu apakah program studi, apa UPPS, atau PT. Jadi bukan nama unit kerjanya. Nah, kalau yang diisi oleh siapa? Teknik informatika, nah itu kan unit usahanya. Coba saya contohkan ya. Mana ya? Sebentar. Jadi pada data tendik ini di atas ada ya. Ini ya. Jadi kalau yang di teknik informatika itu unit kerjanya malah ditulis perpustakaan, kemudian laporan teknisi yaitu teknisi FT, kemudian administrasi tata usaha FT, kemudian lainnya apa tendiknya satpam, sopir, kebersihan. Nah, tapi kalau yang di LAMDIK itu pilihannya tadi ya, unit kerjanya itu adalah skala PT ataukah skala UPPS atau PS. Itu saja ya informasi yang berkaitan dengan pengisian di unit kerja ini. Nah, ini kalau saya contohkan, ini pengisian LKPS yang di Prodi Teknik Informatika. Nanti akan ada pendampingan Pak Faid, jadi jangan khawatir. Yang jelas Pak Faid pada saat pendampingan jangan tidur ya. Kalau insya Allah kalau tidak tidur, tidak tidur, insya Allah paham nanti. Jadi biar disiapkan kopi nanti oleh saya. Begitu saja, terima kasih. Ya, gitu ya Pak Faid ya. Di Pak Idil siap lah, asalkan Pak Faid tidak tidur. Ya. Baik Bapak-Bapak, Pak M, gimana Pak M? Mengimbangi Pak Faid Pak M sebagai GJM juga ya. Saya nggak bisa ngimbangi kalau ke Pak Wawa itu. Waduh. Kewalahan saya. Iya. Baik, kira-kira itu ya mungkin Bapak-bapak, Pak Wali dan Pak Abu juga selaku Kaprodi ya, dan juga Pak Sudri ini selaku GKM. Jadi perihal nanti untuk pengisian ya ataupun hal-hal lebih lanjut ya mengenai LAM ini,
Infokom ini bisa Bapak-bapak langsung menghubungi kami, ya khususnya kepada Bapak Kepala dan Bapak Kepala Bidang Penjaminan Mutu Eksternal, ya, dan kami siap lah untuk mendampingi untuk pengisian LKPS-nya, ya kan. Apakah nanti kita secara teknis bisa berkumpul jadikan satu atau mungkin prodi per prodi, nanti seperti apa ya. Mungkin itu ya, cukup mungkin Mbak. Oke, mungkin kita bisa cukupkan pertemuan virtual kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya Bapak-bapak, dan pastikan Bapak-bapak sudah mengisikan daftar hadir ya, sudah di-share di kolom chat. Itu dari kami, lebihnya mohon maaf. Maka kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Furkon. Terima kasih teman-teman di ini. Terima kasih Pak Idil, terima kasih Pak Furkon, terima kasih semuanya. Sama-sama.